Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dan hari ini kami akan membahas tentang kebijakan politik, ekonomi, sosial, budaya pada zaman masa penjajahan Jepang. Pada tahun 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, sehingga Jepang memulai kedudukannya di Indonesia. Jepang dengan propagandanya berhasil meyakinkan Indonesia untuk membantunya dalam kemiliteran dan perekonomiannya. Salah satu propagandanya yang paling terkenal adalah 3A, yaitu yang pertama, Nippon Pelindung Asia, yang kedua, Nippon Pemimpin Asia, dan yang ketiga, Nippon Cahaya Asia. Propaganda lainnya adalah Jepang mengaku sebagai saudara tua dari Indonesia dan oleh karena itu, Indonesia sebagai saudara muda harus membantu Jepang dalam berperang melawan sekutu. Contoh, hasil dari propaganda tersebut adalah terciptanya peta dan pembuatan mata uang baru. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau biasa disingkat PETA adalah pasukan Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 3 Oktober 1943. Pada awalnya, tentara PETA bertujuan untuk membantu Jepang dalam menghadapi serangan sekutu. Oleh karena itu, seluruh anggota PETA dibekali dengan pelatihan fisik dan juga rasa nasionalisme yang tinggi. Pada akhirnya, PETA justru lebih banyak membantu mempersiapkan kemerdekaan daripada membantu Jepang dalam perang. Hal ini karena banyak anggota PETA yang mendapat pelatihan perencanaan kemerdekaan seperti Jenderal Sudirman dan Soeharto. Selain itu, banyak tokoh dan anggota PETA yang membuat organisasi pemuda. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Jepang memerintahkan pembubaran PETA. Namun, tentara PETA masih membantu Indonesia dalam perang kemerdekaan saat Belanda mencoba menguasai Indonesia. Ketika pemerintah Indonesia membentuk badan resmi untuk menjaga kedaulatan negara, anggota PETA diajak bergabung dan akhirnya terbentuklah Badan Keamanan Rakyat atau biasa disingkat BKR yang kemudian berkembang menjadi TKR, TRI, dan akhirnya menjadi TNI. Pada masa penjajahan Jepang, mata uang di Indonesia juga ikut diubah. Pemerintah Jepang mencetak uang baru namun tetap mempertahankan nilai mata uang berupa gulden. Jepang mencetak mata uang gulden baru sesuai standar Jepang sebagai alat pembayaran yang sah selama masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pada masa itu, satuan mata uang gulden tetap dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia. Tujuan Jepang melakukan hal ini agar harga barang-barang tetap stabil. Jepang mengeluarkan uang kertas gulden sebagai mata uang yang sah di Indonesia. Uang kertas gulden ini dicetak di Jakarta Inshiatsu Kojo. Dalam uang kertas keluaran 1942 terdapat tulisan The Japanese Ringgit, pemerintahan Jepang, dan nilai yang dikeluarkan adalah 1 sen, 5 sen, 10 sen, setengah gulden, 1 gulden, 5 gulden, dan 10 gulden. Uang kertas keluaran 1943 berganti nama menjadi rupiah dengan nominal yang dikeluarkan yaitu setengah rupiah, 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, dan 100 rupiah. Di tengah uang kertas tersebut ada tulisan Dai Nippon Teikoku Seiyu. Ciri khas dari uang gulden pada masa pendudukan Jepang adalah terdapat kode huruf dalam bagian depan uang. Kode yang ada dalam uang tersebut huruf S yang menandakan bahwa uang tersebut dikeluarkan pemerintahan Jepang dan berlaku di wilayah Hindia Belanda. Jadi di sini ada kelompok-kelompok perjuangan pada masa kolonial Belanda. Di sini ada kelompok anti fasisme Jepang, kelompok PETA Pembela Tanah Air, Poyotera Pusat Tenaga Rakyat, kelompok Kaigun, lalu ada kelompok yang T31. Jadi di sini juga ada poster-poster Jepang. Nah, yang pertama di sini dulu juga Jepang pernah ngebuat sekolah gitu yang dibikin
kayak sekolah kapal gitu. Yang pertama ada ini nih, dulu juga sempat dibikin ya tapi dari kayu sih. Yang kedua juga di sini ada armadanya selama setahun bertempur. Yang pertama ada kapal tempur, kapal induk, kapal penjajah, kapal selam. Habisnya juga ini juga pengumumannya juga dibuat tanggal 8 Desember. Dan selanjutnya ini juga ada armadanya. Dulu juga waktu Jepang menjajah Indonesia itu Jepang itu memakai armada Nippon yang berbahasa setia kepada semangat pasukan dia terus berjuang sampai menang, yang artinya kalau Jepang itu mau sampai titik penghabisan terakhir dia harus bisa menang melawan Indonesia.